Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersuka cita boleh berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Mari kita bersama berdoa sebelum merenungkan firman-Nya. Tuhan, pimpinlah kami untuk belajar mengenal maksud dan kehendak-Mu dari firman yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, amin. Kita akan membahas tema mengapa harus dari seorang janda. Betapa berat peperangan yang bakal Elia hadapi melawan Ahab dan Isabel serta pendeta-pendeta Baal. Dan betapa berat beban yang harus dipikul oleh Elia. Itu sebabnya dari kehausan di tepi sungai Kerit, sekarang ia harus mengalami kelaparan. Betapa malunya ditolong oleh burung-burung gagak di tepi sungai Kerit. Sekarang lebih malu lagi karena diberi makan oleh seorang janda di Sarfat, daerah Sidon. Itu sebabnya Allah berkata kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Untuk mencapai Sarfat, Elia harus berjalan sepanjang puluhan kilometer melalui daerah terbuka. Tentu risikonya sangat besar, sebab Elia bisa tertangkap tentara Ahab yang sedang mencarinya. Tapi Elia tidak gentar. Ia berjalan terus tanpa rasa takut tertangkap, sebab ia yakin Allah yang punya rencana akan melindunginya. Akhirnya sampailah Elia di Sarfat. Di Sarfat ini, Allah makin menempa Elia ke dalam hidup yang lebih berat dan lebih buruk daripada di tepi sungai Kerit. Karena Allah tahu seberapa kekuatan yang harus dimiliki oleh Elia agar nantinya ia bisa tampil menghadapi Ahab dan Isabel. Sewaktu Elia melihat janda itu, ia berkata, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Rupanya Elia kehausan di tengah musim kekeringan itu. Sudah banyak peluh terbuang dalam perjalanan ke Sarfat. Wajarlah bila ia minta air minum, bukan? Air minum baru mau diambil, Elia berseru lagi seperti orang kelaparan, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Mungkin janda ini jengkel. Kok orang ini mintaan ya? Tadi minta air, sekarang minta roti. Rupanya dia menjawab dengan kesal hati, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada padaku roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Bukankah ini jawaban sebagai tanda keputusasaan dari janda miskin yang menunggu ajalnya bersama si anak? Pikirnya kok rewel sekali Elia ini. "Aku janda miskin yang bisa makan cuma sekali saja, dan setelah itu aku akan mati kelaparan. Kok tega-teganya kamu masih minta kepadaku?"
Dia terkejut. Ternyata janda yang Allah pilih untuk memberi makan kepada Elia ini bukan janda kaya, tapi janda miskin, tak punya apa-apa. Bukankah ini berarti Elia masuk ke dalam situasi yang makin gelap dan pengap? Betul. Sebab itu Elia makin sadar bahwa kehadirannya di rumah janda itu harus membawa terang untuk mengusir kegelapan. Dengan bulat hati, Elia menyuruh janda ini membuat roti baginya. Dan setelah itu bagi dia dan anaknya, serta berkata begini, Allah Israel berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14. Ternyata janda ini menuruti petunjuk Elia, hamba Allah itu. Itulah ketaatan. Di mana ada ketaatan kepada Allah, maka Allah menyambut dengan kepeduliannya. Ternyata ketaatan manusia dan kepedulian Allah akan menghasilkan sesuatu yang menakjubkan atau yang disebut mujizat. Tepung dan minyak itu ternyata tidak akan pernah habis dipakai. Jumlahnya tidak bertambah, tetapi tidak habis-habisnya dipakai. Cukuplah untuk janda, untuk anaknya, dan untuk Elia agar mereka bisa hidup. Janda dan anaknya tidak jadi mati karena tidak lagi punya bahan makanan. Elia pun terpelihara olehnya. Cukup semua itu. Betapa tepat kedatangan Elia di Sarfat. Saat janda dan anaknya nyaris mati, Allah dengan kasih-Nya menolong janda itu dan anaknya untuk bisa tetap hidup. Karena kebutuhannya disediakan oleh Allah. Janda yang telah terberkati ini, dia harus memakai berkat itu untuk memberi makan Elia. Janda dan anaknya tidak diberi berkat berkelebihan, tetapi sesuai kebutuhannya saja agar mereka bisa hidup. Ia juga tidak menyalahgunakan tepung dan minyak yang tak habis-habisnya itu untuk dijual supaya dapat kekayaan. Dengan rasa hormat dan takut pada Allah, janda ini menikmati dan memakai berkat itu dengan benar dan penuh tanggung jawab. Demikian pula sebenarnya ada baiknya mempunyai sikap seperti janda ini. Bisa bersyukur karena sudah dicukupi dan dicukupkan oleh Allah segala kebutuhan untuk kehidupannya ini. Dan dengan kecukupan itu si janda tersebut masih bisa memberkati orang lain, yaitu Elia. Maukah kita seperti janda itu? Kita walaupun tidak berkelebihan dalam kecukupan, kita masih bisa memberkati orang lain. Betapa bahagia. Amin.